Kemarin ini saya mencari-cari Pak Umbara, kebetulan tadi ketemu, saya pikir ini wah mobilnya nih gitu kan. Ya. Kebetulan saya stop dan saya pengen berbincang-bincang berkaitan dengan kegiatan kemarin Pak Umbara. Ya mudah-mudahan Pak Umbara sambil jalan sambil nyetir ini bisa berkenan untuk saya tanya 1-2 poin untuk kegiatan kemarin dan kedepannya harus seperti apa Pak Umbara setelah sukses kemarin ya menggelar kegiatan Hari Sumpah Pemuda dan Kecerahan dari Mandai Kamboja Putih. Program selanjutnya yang akan dilaksanakan apa itu Pak Umbara? Jadi setelah melihat kegiatan ini kemarin yang dilakukan ada secara garis besarnya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Jadi yang internal itu bagaimana kita melakukan pembenahan manajemen organisasi MKP itu sendiri karena kita ingin melihat mana yang ingin serius membangun Mandai Kamboja Putih. Kenapa kok kita lambat seperti perguruan yang lain? Kita tidak mau organisasi yang memang sudah 20 tahun dirintis di daerah lingkungan di daerah Benggala tersebut besar akhirnya hancur karena memang internal sendiri gitu, kurang tertata mungkin ya, kurang tertata betul. Jadi setelah melihat itu kita melihat gitu, oh iya ini yang memang betul-betul ada keinginan untuk memajukan. Kemudian keluarnya setelah melihat begitu antusias perguruan-perguruan yang hadir, kemudian kita bisa menyatukan ya kolaborasi 7 perguruan tersebut. Jadi, oh iya kenapa kok kita nggak bersatu? Sama seperti Sumpah Pemuda. Kita membuat perguruan itu bukan untuk persaingan, tapi bagaimana mempersatukan budaya yang ada ini, kita saling mengisi satu sama lain. Akhirnya menggugah perguruan-perguruan yang memang yang awalnya tidak ada event, kemudian dia, oh iya bisa ikut. Itu pun kalau kemarin kita tidak ya sebetulnya bukan kita tidak mau banyak ya, karena memang waktu yang mepet, khawatir malah nanti tidak jadi. Itu banyak yang ingin perguruan yang ingin menyumbangkan kreativitasnya pada saat acara kita itu ke depannya. Ya berkaitan dengan budaya, seni dan budaya itu kan pasti sangat erat berkaitannya dengan pariwisata tuh. Betul, ya Pak Umbara ya. Di mana di situ ada seni budaya, pariwisatanya pun betul-betul harus sangat menunjang. Ya. Nah menurut Pak Umbara untuk saat ini di Provinsi Banten atau di Kota Serang khususnya, secara aspek itu sudah mulai terlihat atau gimana Pak Umbara? Melihat kemarin saja antusias daripada perguruan, kemudian juga masyarakat sekitar. Memang dalam saat ini kita dihadapkan pada saat pandemi begitu. Alhamdulillah pada saat kita menggelar acara tersebut sudah mulai dibuka oleh pemerintah. Kita mencoba, memang masyarakat pada saat itu juga haus akan hiburan, begitu. Jadi intinya kami dari Mandai Kamboja Putih, yang pertama adalah budaya, kemudian juga prestasi, itu yang paling utama. Bagaimana pembinaan itu. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa kebersamaan atau persatuan ya. Betul. Nah malah kami ingin acara itu memang betul-betul disupport oleh pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini, kalau memang kita mau skup provinsi, pemerintah Provinsi Banten. Jadi ada event resmi yang bisa dilihat oleh seluruh Indonesia, kalau mungkin seluruh dunia, ya, bahwa ada festival pencaksilat yang diselenggarakan di Kota Serang, yang diselenggarakan oleh Mandai Kamboja Putih salah satunya, dan diikuti semua perguruan yang ada. Sebuah kebanggaan luar biasa ya. Nah itu kita ingin
apa namanya, apa sih budaya yang bisa ditampilkan seperti daerah lain ada ada di Jember, ada Jember Festival, yang lain ada ikon-ikon tersendiri begitu. Nah, kita ingin membangun itu seperti itulah gitu, mimpinya seperti itu. Demikian ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih. Keluarga Bandung, saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak Wakil Wali Kota Pak Badri Syukuddin. Pak Badri, saya ingin berbicara tentang kegiatan kegiatan organ Merdeka Kamboja yang mungkin tidak terlepas dari motivasi Bapak sebagai pemerintah. Kira-kira motivasi apa yang akan disampaikan untuk program-program selanjutnya? Ya, terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Banten, khususnya warga Kota Serang yang saya cintai. Pertama tentu sesuai apa yang saya sampaikan waktu di panggung kemarin, bahwa rasa bersyukur saya, rasa bergembira hati saya, sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya atas telah terselenggaranya kegiatan momen tahunan tapi dirangkaikan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan tentu rangkaiannya tidak hanya sebatas kecelakaan, rangkaiannya banyak. Nah, oleh karena itu secara pribadi dan selaku pemerintah Kota Serang sangat mengapresiasi. Ada beberapa hal kenapa pemerintah Kota Serang mengapresiasi. Di budaya kecelakaan itu kan budaya yang memang sudah turun temurun dan diwariskan oleh kota nenek moyang kita ke kita selaku generasi penerus. Itu kearifan lokal kita sesungguhnya. Terus yang kedua, untuk mengenang bahwa tanggal 28 itu Hari Sumpah Pemuda, yang mana pemuda adalah aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Jadi keinginan para leluhur, para guru besar, pengurus Merdeka Kamboja Putih kemarin itu sangat mulia. Saking kepengen mengajak ke seluruh pemuda agar mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa tercinta ini, terutama untuk Kota Serang, Provinsi Banten. Yang kedua, hikmah dari sebuah kecelakaan itu kan banyak. Pertama, hikmah silaturahim. Jadi dengan sababiannya, dengan diawali dari sebuah kecelakaan itu ada beberapa guru-guru besar dari masing-masing perguruan juga bisa hadir. Jadi kita bisa bersilaturahim, bisa saling tegur sapa, bisa ngobrol. Dan tentu yang terakhir, dengan telah terselenggaranya kegiatan ya kecerahan, ulang tahun, terus dirangkaikan dengan Sumpah Pemuda, tentu harapannya mudah-mudahan persilatan yang ada di kita, khususnya Kota Serang, Provinsi Banten tercinta ini, ya semakin abadi, semakin bagus, semakin mampu membesarkan kearifan-kearifan lokal kita, budaya-budaya kita, dan syukur-syukur bisa mencetak cikal bakal, bisa mencetak bibit-bibit handal di bidang bidang seni bela diri, artinya pencaksilat dalam hal ini. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Serang sangat mengapresiasi itu kan. Dan tentunya seni budaya ini kan sangat bersinergi dengan wisata ya. Ya. Apa upaya ke depan untuk wisata agar sinergitas seni dan budaya ini tetap bisa berjalan dan bisa lebih dikenalkan ke luar? Kalau kita merunut, kalau kita maju ke visi misi kami berdua, Pak Wali Kota dengan saya, dengan Wakil Wali Kota, terwujudnya Kota Serang peradaban yang berdaya dan berbudaya itu, ya disinilah budaya ini sangat dibutuhkan peran aktifnya. Orang-orang yang peduli terhadap budaya-budaya kita pun juga, ya dalam hal ini Merdeka Kamboja Putih itu udah sangat baik saya rasa. Nah, terkait tentang kehadiran pemerintah Kota Serang terkait tentang adanya warisan budaya itu yang ditindaklanjuti oleh beberapa perguruan, khususnya perguruan Merdeka Kamboja Putih, ya harus kita bantu. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah pergerakan kemajuan budaya-budaya itu sendiri yang ada di kita. Ya, keinginan saya sih jujur, saya punya gagasan di kebudayaan kita, terutama di kaitannya kan budaya dengan wisata. Nah, kita ada beberapa wisata-wisata lokal kita, wisata-wisata, terus juga ada tempat-tempat keramaian kita, contoh kayak di mall,
kayak di hotel-hotel. Saya mimpi, saya berharap ke depan ketika adanya wisata-wisata yang bersoan ke kita, artinya wisatawan yang datang ke Kota Serang udah disuguhkan dengan budaya-budaya kita. Jadi budayanya tetap langgeng, budayanya tetap terangkat, wisatanya juga terhibur gitu. Kalau di Bali tak punya tari kecak dan yang lain-lain, setiap kali adanya tamu, menyambut tamu dan yang lain, kan kita juga bisa dengan pencak silatnya, dengan kelidannya, dengan yang lain-lain. Itu juga bisa. Dan insya Allah, kenapa? Kalau kapan itu bisa terjadi, insya Allah mohon doanya. Kami lagi gagas, kami lagi benar-benar matangkan sisi-sisi cangkulan hukumnya dan yang lain-lain, sehingga dibuktikan dengan kami pemerintah Kota Serang lagi merevitalisasi Gedung Juang. Untuk apa Gedung Juang itu direvitalisasi? Dalam rangka mewujudkan wisata sejarah kita, wisata sejarah yang ada di kota tercinta kita, ibu kota provinsi Banten itu. Kenapa? Karena Banten ini, khususnya Kota Serang ini kaya sejarah. Peradaban dunia, kerukunan umat beragama sesungguhnya ada di Kota Serang. Dibuktikan dengan ada Masjid Agung, ada kelenteng yang di Banten gitu. Nah, di Gedung Juang itu kita lagi bikin itu. Gedung Juang dikemas agar menjadi wisata sejarah yang nanti ketika wisatawan baik domestik maupun yang luar disuguhkan dengan slide-slide dengan video-video. Oh, ini era kesultanan, oh ini era kemerdekaan, oh ini era penjajahan, oh ini era sampai kayak era ada kendor bila perlu. Nah, untuk ditindaklanjuti itu bisa sejarahnya. Tapi di tempat-tempat sejarahnya kita akan siapkan bus wisatanya. Jadi wisatawan di situ nanti kita kelilingkan ke Spelwijk, kita kelilingkan ke mana, ke Surosoan, kita kelilingkan ke Masjid Agung. Begitu, kalaupun emang harus ada yang pengen tahu betapa hebatnya dulu sultan-sultan kita, raja-raja kita dulu dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, kita bawalah ke kelenteng yang ada di Banten. Kelenteng tertua itu se-Asia. Gitu. Ya, demikian kami juga sudah melihat di Serang Utara, destinasi wisata di sana semakin membaik. Kebetulan kami juga pernah ke kelenteng dan alhamdulillah kita wawancara dengan panditanya di situ. Terima kasih warga Kota Serang khususnya dan warga Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.